Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas pengenalan tentang ASPENTEK HISIS. Ada 4 term yang akan saya bahas. Yang pertama, introduction, yang akan menjelaskan tentang definisi, kemudian program ASPENTEK HISIS, serta keunggulan dan properti-properti yang bisa kita temukan di ASPENTEK HISIS. Lanjut, yang kedua mengenai thermodynamics, yaitu nanti akan ada equation of state, degree of freedom, dan property package yang akan berguna ketika kita melakukan simulasi di ASPENTEK HISIS. Kemudian yang ketiga ada example. Ada example tentang case yang simple, yaitu dari flash operation dan menggunakan case study. Kemudian yang keempat, ada example 2, refrigerated gas plant dan heat exchanger. Baiklah, ada seorang narasumber yang pernah bercerita di video YouTube TED Talk mengenai chemical engineering. Chemical engineering itu adalah ultimate engineering, di mana seorang chemical engineer can cover any work people do. Artinya, chemical engineering harus siap memproduksi lulusan-lulusan yang all-rounder. Artinya, di segala bidang, lulusan-lulusan dari chemical engineering atau orang yang berkecimpung di bidang teknik kimia bisa menjadi all-rounder. Artinya kita harus paham masalah ekonomi, manajemen, kimia, teknik kimia, supply chain, dan lain-lainnya. Baiklah, kita masuk ke term pertama, yaitu introduction. What is simulation? Apa itu simulasi? The simulation is use of a computer program to quantitatively model the characteristics equation of a process in terms of material and energy stream. Jadi ada kata kunci terakhir di mana kita harus mempertimbangkan semuanya berdasarkan material dan energy stream. Jadi buat rekan-rekan yang ada di teknik kimia pasti sudah paham mengenai masalah material dan energy stream. Baiklah, kita masuk ke ASPENTEK HISIS. ASPENTEK HISIS merupakan salah satu dari banyaknya simulation software yang beredar yang dikhususkan untuk chemical engineering dan juga sedikit tambahan di petroleum engineering juga bisa digunakan. Contoh lain dari simulation software yang terkenal adalah open source DWSim. Jadi teman-teman dapat menggunakan DWSim tanpa harus membayar royalti, tanpa harus membeli programnya karena merupakan program open source. Silahkan dicari DWSim ya. Jadi tujuan untuk HISIS ini, penggunaan HISIS ditujukan untuk eksperimen, analisis, optimization, characterization, and transferring data. ASPENTEK HISIS memudahkan kita untuk melakukan interactive simulation, automatic detection of degree of freedom, automatic stream flash calculation, full Microsoft Windows program, bidirectional calculation, easy to learn and use, fast solver, extensibility, no input text file, fully integrated steady and dynamic simulation. Jadi prinsip kerja dari ASPENTEK HISIS adalah fit, kemudian kita memberikan proses model, kemudian akan mengeluarkan produk, di mana kita harus mempertimbangkan proses design analysis, optimization, equipment sizing, dan costingnya. Lanjut kita ke bagian thermodynamic. Di thermodynamic ada steady state modeling. Kita bisa lihat kalau steady state artinya tidak ada pengaruh waktu di situ. Input dikurang output sama dengan 0. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar HISIS disarankan untuk menggunakan steady state modeling, atau harus paham kalau yang teman-teman kerjakan ini adalah proses yang berjalan secara steady. Nah, kalau di steady state modeling kita akan menemukan masalah design, operation, and optimization. Kita bisa lihat di gambar ya.
Pada gambar kita bisa lihat ini ada steady state modeling di mana feed masuk ya. Setelah melewati flash separator akan menjadi feed yang keluar dalam bentuk vapor dan feed yang keluar dalam bentuk liquid. Jadi F sama dengan FV atau F ditambah FL ya. Kemudian kita bisa lihat ada grafik simulation taken time or number of iteration. Ini solution space-nya, dimana nanti akan mencapai titik fungsi X sama dengan 0. Kemudian untuk dynamic modeling, perbedaannya adalah pada dynamic modeling kita akan menemukan banyak instrumentasi ataupun proses kontrol yang akan terlibat dalamnya, karena berkaitan dengan proses yang unsteady atau yang terpengaruh oleh waktu. Kita bisa lihat pada feed masuk sudah ada flow control di sana. Kemudian setelah keluar di top product ya, kita masih bisa melihat ada pressure control di sana. Kemudian di bagian bawahnya atau di bagian bottom atau di liquid kita masih bisa melihat ada level controlnya, di mana persamaannya adalah dV per dt sama dengan F dikurang FV tambah FL. Dan di grafik kita bisa lihat ada waktu yang berpengaruh pada proses ini, di mana di dynamic modeling akan menekankan di design verification, operation analysis, control strategi, dan operator training. Baik, kita lanjut ke degree of freedom. Teman-teman dapat menemukan pembahasan ini di buku Himmelblau, buku yang sudah tidak asing di kalangan teknik kimia. Degree of freedom, the number adalah number of independent parameter that define its configuration. Jadi degree of freedom rumusnya adalah number of variable and dikurang number of equation. Kita bisa lihat di sini 5x ditambah 3y sama dengan 75, 10x tambah 6y sama dengan 150. Kita bisa lihat number of variable-nya yaitu ada 2, x dan y, maka 2 dikurang number of equation, ada 2 persamaan di sini yaitu 2 juga, maka hasilnya adalah 0. Pada proses balance, DOF akan diartikan sebagai number of unknown variables ditambah dengan number of reaction dikurang dengan number of independent material balance dikurang dengan number of other relationships. Baik, kita bisa lihat contoh di mana pada contoh ya kita akan dapatkan nilai DOF sama dengan 1. Apa itu independent variables? Kita bisa melihat intensive variable, yaitu strength, quality, shapes, dan lain-lain. Sedangkan ada extensive variable seperti flow rate, Q, panas ya, kemudian pressure drop, dan lain-lain ya. Jadi kalau di intensif itu berkaitan dengan strength, quality, and shape dalam bentuk ada pressure, volume, enthalpy. Sedangkan untuk extensive itu berkaitan dengan jumlah atau ukuran ya. Kemudian defining stream, chemical component, state, kemudian quantity yaitu flow rate. Untuk menentukan stream, berarti di dalam satu stream terdapat chemical component, kemudian kondisi operasinya, kemudian ada berapa banyak feed yang masuk atau stream yang masuk, yaitu flow rate. Kemudian kita harus menentukan proses unit. Contohnya ada pressure drop, ya, kemudian heater cooler, compressor pump, dan lain-lain. Equation of state predicting gas properties has appealed by an old law that appears to be real. But somehow the law in practice has flaws because some gases are seldom ideal. Jadi yang perlu kita highlight di sini adalah because some gases are seldom ideal. Jarang sekali gas yang ideal. Nah, di sini kita bisa lihat equation of state. Ya, ini saya ambil dari buku Himmelblau. Penggunaannya yang pasti semua berasal dari ideal gas, persamaan ideal gas PV sama dengan nRT. Kemudian kita bisa lihat dikembangkan lagi
oleh van der Waals, kemudian ada Peng dan Robinson, Benedict Webb Rubin, Sir Frederick Wang, dan lain-lain. Biasanya penggunaan EOS atau Equation of State pertama kali akan merujuk ke Peng Robinson yang akan direkomendasi oleh siapapun ya. Akan tetapi seiring dengan pengetahuan mengenai komposisi, mengenai proses, dan lain-lain, maka Peng Robinson bisa diganti dengan yang lain. Biasanya orang akan menggunakan Peng Robinson, apalagi untuk yang contoh-contoh di perkuliahan. Ya. HYSYS currently offers the enhanced Peng Robinson dan SRK equation. Kemudian juga HYSYS menawarkan banyak sekali modifikasi pada property package seperti Peng Robinson dengan SV, ya, PRSV, dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini ada tabel equation of state di binary system, ya. Binary system bisa menggunakan Margulis atau kalau applicable, Van Laar, Wilson, NRTL, dan Unicode, serta multi-component system, azeotropic system, liquid-liquid equilibria, dilute system, self-associating system, polymers, dan extrapolation. Nah, di sini kita bisa lihat recommended property package untuk setiap proses yang biasanya terjadi pada unit-unit refinery ya. Ada TEG dehydration, store water, cryogenic gas processing, aspiration, crude atmospheric crude tower, vacuum tower, ethylene tower, dan lain-lain. Di sini juga diambil cara kerja properties atau bagaimana cara menggunakan properties, property package. Ini berasal dari buku ya, buku manual dari ASPENTEK HYSYS ya. Baik, sebelum kita masuk ke example 1, mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan teknik kimia sekalian. Salam, sampai jumpa.